Gue tadi waktu masuk ya, gue lihat dari atas, keren bokap lu tuh ya. Ya kalau nggak ada bokap ya gue mah nggak ada gitu. Yeah. Laki-laki nggak pernah tua, cuma dia dewasa aja. Welcome back. Welcome at Sandiaga Uno, open for business with Roy and Gading Martin. Martin and Friends Yes. ya. Itu band Martin atau apa? Kalau Legacy, his legacy. Gila, kalau mertua gua tahu dia mungkin nungguin dari sini dari pagi kali. Ada Roy Martin di sini. Ini legenda gila. Sebuah kehormatan buat kami diundang oleh Bang Sandi. Thanks. Loh, aku yang begitu terima SMS dari Om Roy begetar gitu. Ini dulu yang menghiasi layar lebar selama di masa muda saya. Tapi senang banget, ini acaranya Sandiaga Uno Open for Business. Jadi Berarti kita mau diajak bisnis ya? mau diajak bisnis. Atau kita dapat bagiannya dulu. dividen. Tapi di sini kita membuka wawasan Om, Yes. Bro Gading, dan kita ingin saling belajar sih, dan only positive vibes. Iya dong. Jadi inspirasi dan luar biasa banget nih bintang tamu kali ini nih, serius banget, nih legenda, gokil abis. Siapa yang nggak tahu idola saya, keluarga banget ini, keluarga dirahasiain karena kalau nggak pada datang ke sini semua, pada ngumpul pengen foto sama Om Roy. Tapi kita sambut Roy Martin di Sandiaga Uno Open for Business, luar biasa. Apa kabar Om Roy? Selalu baik, thanks. Tapi nggak kelihatan, you don't look your age at all. Laki-laki nggak pernah tua, cuma dia dewasa aja. Kayak kakak adik sih. Iya kan? Ya. Ini beda 2 tahun. Rambut putihan saya ya. Ini abang saya. Sekarang Om sibuk apa Om Roy? Sekarang tiba-tiba dapat sebuah mainan baru. Jadi YouTuber. Martin and Friends itu baru. Karena Ini mungkin YouTuber yang salah satu yang paling senior kali ya? Ini salah atau satunya. paling tua. Juga kaget juga. Ding, kita bikin YouTube. Sip. Waduh, bapak gua ketularan. Oh itu papa duluan yang ini? Papa yang ngajak gitu. Papa yang Papa ngajak. ada ide sama Gibran bikin ya Martin and Friends lah. Kita kan jarang kerja bareng nih. Kalau ini kan ya kerja tapi senang-senang sambil interview juga, nyari orang-orang yang menginspirasi juga gitu. Jadi akhirnya kayaknya seru juga sih punya satu brand sendiri, family gitu kan. Terus Iya. kita kepikiran. Belum ada yang Satu keluarga. bapak anak gitu ya? Bapak anak tuh bareng-bareng terus gitu. sama-sama iya. terus kayak luar biasa, dan 3 laki-laki. Tiga lagi. Terus kita kepikir siapa bintangnya, siapa ini yang paling susah kan cari Sandiaga Uno. Pas, ini gayung bersambut. Wah, luar Iya. biasa. Tapi kan sempat bilang nih kalau Om Roy ini di kalangan milenial nggak dikenal, tapi ternyata kalau digabungin sama idolanya milenial sekarang nih, mulai dari milenial sampai emak-emak ini. Nah, masalahnya tiap digabungin semua tetap gantengan bapaknya ya. Nah, itu yang repot. Tapi Babe lu dulu legenda banget. Wah, parah. Top emang. Gila men. Gila dulu. Makanya bangga pakai nama Martin kan. Iya, gila. Waduh, udah deh. Di setiap bioskop kita lihat semua Roy Martin, dan ini mimpi-mimpi ini merinding banget nih. Bisa ada di sini. Bapak sama anak sama-sama keren. Ganteng banget. Dan kalau Gading sendiri sibuk apa, Bro? Lagi bangun satu media digital baru. Oke. Kui Entertainment bareng Raffi juga. Oh. Itu Kui itu punya kita, jadi sama. Oh, itu bareng sama ini ikut juga di situ. Ikut. Ya? Jadi Wah, memang itu gede tuh. memang Mau kita ajak buat IPO itu. harus dong. Udah dipikirkan. Nah, jadi kebetulan justru pas COVID, justru pas itu baru kita kembangin gitu. Jadi ada positifnya lah. Kemarin ini kita di rumah terus, jadi malah brainstorming terus, ide-ide keluar semua. Dan baru 4 bulan lah, tadi malam udah capai 1 juta, jadi thanks God banget. Jadi emang anak-anak muda sekarang semua larinya ke situ, jadi kita harus bikin konten-konten yang asik sih. Gila, monetisasinya langsung kencang. Tapi ini bapak anak emang nggak jauh beda nih, charming banget dua-duanya. Thank you. Bikin para perempuan pada kelepekan semuanya. Tapi di Open for Business ini selain daripada kita bicara bisnis, kita bicara inspirasi baru kayak tadi, ide-ide baru, juga ada pembelajaran baru.
Dan bukan hanya bisnis, jadi juga ada tentang kehidupan gitu. Kita Iya. pengen touch. Nah, Om Roy, 45 tahun lebih berkarir di dunia layar lebar, layar kaca, film dan lain sebagainya. Kuncinya apa nih? Om bisa konsisten dan fokus banget di karir yang 1 sampai 4 dekade ini. Ini kan konsistensi, dedikasi. Ya. Pertama pasti itu berkat Tuhan, Ya. karena Tuhan kasih berkat. Kedua, saya kira disiplin. Anak-anak sekarang, anak-anak muda, tidak semuanya, tapi rata-rata anak-anak sekarang kurang disiplin. Waktu mereka kurang disiplin. Ketiga, mau belajar pada anak-anak muda, karena sang waktu tidak pernah berjalan mundur katanya. Jadi anak-anak muda kayak apa, kita medianya sudah agak lain, apanya ya, ritmenya lain. Jadi belajar dari anak-anak muda justru itu. Ya, jadi Om ini ngajarin kita sendiri bahwa ada satu kata kunci ya untuk mencapai satu konsistensi, yaitu disiplin. Dan banyak dari kita, dan saya selalu ngingetin juga ya, para pengusaha pemula itu maunya sukses langsung, cepat gitu, 1 juta. Tapi dia nggak lihat dedikasi kerja keras Om, dedikasi kerja kerasnya Gading untuk membangun satu brand yang kuat gitu. Dan saya waktu membangun usaha juga gitu kan, banyak yang bilang, wah enak banget sih jadi jadi pengusaha kayak gitu. Saya bilang, dulu saya pernah di PHK. Saya pernah di PHK, kehilangan pekerjaan, membuat saya pernah sampai hampir putus asa. Akhirnya saya membuka UKM sendiri di bidang konsultan keuangan, dan di titik situlah saya membalikan keadaan dari tadinya musibah menjadi berkah dan berujung menjadi hikmah gitu. Kuncinya tetap konsistensi. Konsistensi, kerja keras. Jalan, nggak ada jalan pintas ya. Sukses tidak ada jalan pintas. Harus proses. Nggak ada sukses yang instan. Semuanya kerja keras dan berproses. Jatuh bangun. Nah, bisa diceritain nggak, Om Roy, jatuh bangunnya selama 45 tahun lebih nih? Iya. Ada saat-saatnya mundur ketika film nasional memang di bawah itu. Memang ada saat-saatnya deketan. Memang ada saat-saatnya film turun, kemudian ada televisi. Jadi biasanya bintang film ketika itu ada paradigma tidak mau di dunia TV karena itu beda kelas katanya. Tapi saya melihatnya sebuah kesempatan untuk bisa hadir di ruang-ruang di kamar-kamar penggemar kita. Iya. Tapi hari ini katanya ya saya dengar TV juga sudah mulai mundur. Jadi sekarang YouTube yang jadi ada proses itu. Di tengah pandemi ini menarik sih Om. Ini baru dapat datanya kemarin, saya lihat dari media monitoring, TV naik 13% untuk pertama kalinya. Tadinya sliding turun, pas pandemi ini naik mereka. Orang di rumah semua. Karena orang di rumah Ya, semua. ya, Tapi ya kalau diukur sama YouTube ya jauh kalah dari kenaikan jauh lebih tinggi Dan YouTube. ini masa depan, sementara TV katanya masa lalu. Katanya, tapi kita lihat. Berapa jumlah film atau sinetron yang Om udah terlibat? Kalau film mungkin hampir 150 sampai 200 judul film. Kalau sinetron, waduh, mungkin udah saya nggak bisa hitung, tapi ratusan lah. Bro, lu mesti bikin itu dong, bro. Bikin digital footprintnya Bokap ya semua ya? Iya, bikinin bro. Itu konten bro. Konten bener. Konten, bisa monetisasi lagi. Nanti bisa kita go publikin. Bisa kita kapitalisasi. Tapi 45 tahun, ya ini kan apakah, kalau Om lihat nih, Om Roy, ini impiannya apa semuanya sudah tercapai atau ada mimpi-mimpi lain yang Om belum merasakan? Ya pasti. Belum pernah jadi sutradara. Saya pernah produksi 4 film, yaitu Roda-Roda Gila, Walter Munginsidi, Walter Munginsidi itu Ali Topan Turun ke Jalan, sama Kontraktor. Semuanya bagus, saya kira ketika masih muda. Tiba-tiba menyurut kemauan untuk produksi karena kerumitan pada pemasaran. Ya, memproduksi sebuah film tidak terlalu sulit,
tapi yang sulit adalah memasarkannya karena ada sindikat. Zaman dulu ada broker-broker, tapi hari ini sudah dikuasai oleh 21 misalnya kayak gitu. Iya. Pingin sih sekali-kali jadi sutradara, tapi sebuah film yang mungkin ada dimensi politik sosialnya gitu. Saya kira pingin sekali. Someday mungkin. Sekarang mungkin konten itu bisa menarik banget tuh ya, di tengah-tengah digitalisasi dengan OTT, streaming services, kayaknya bisa terwujud nih Om jadi sutradara. Tapi ada nggak masa yang mungkin paling titik kelam Om selama berkarir nih 45 tahun yang ngerasa udah deh. Saya pernah ngerasainnya waktu krisis 2008-2009 itu utang 4,5 T. Gokil. Gue bingung mau gimana ini Tang, tapi ya kita harus jalan, orang gajian bagaimana gitu loh. Akhirnya restrukturisasi. Tapi sekarang ini krisis 2020 emang juga terberat ya. Tapi buat Om bagaimana nih melewati 45 tahun? Ada masa-masanya kita sudah jenuh, bosan karena perannya itu aja, pingin peran-peran yang menantang. Tapi terus kemudian berusaha untuk bidang-bidang yang lain. Saya pernah buka semacam supermarket, artinya apa? Apa aja kita lakukan. Oh, alumga. Apa lu mau gua ada? Tapi rupanya berkat Tuhan ada di sini, bahwa Tuhan kasih rezeki, kasih berkatnya di bidang ini. Jadi saya memang ini Pak, dari muda saya di sini udah saya kembali konsen ke sini. Ada saat-saatnya bosan gitu, tapi akhirnya toh balik lagi sini. Oke, iya. Memang 45 tahun itu ya satu dedikasi dan konsistensi. Nah, Gading, keren banget. Aktor juga, pengusaha juga, sekarang YouTuber yang paling hot, idola, dan endorser ini ternyata duitnya banyak ya di endorser. Bro, gue kalau punya produk mau gue di endorser. Masuk bro. Open for business. Tapi gue mau tanya nih. Di mata lo nih, kerenan lo atau bokap lo? Kalau mertua gue sih bilang kerenan bokap lo. Sampai sekarang ya kerenan dia. Lu ganteng banget. Gue tadi waktu masuk ya, gue lihat dari atas, keren bokap lo tuh ya. Gua makanya ganteng banget. Gue makanya beruntung jadi anaknya dia. Sekarang tuh orang bilang Gading anaknya Roy atau Papanya Roy Gempi sebenarnya. Oh, bapaknya. Ini udah dipanggil opanya Gempi. Saya udah dipanggil bukannya Roy Martin, opanya Gempi. Opanya Gempi. Roy Martin udah hilang. Nah gue berada di tengah-tengah. Kalau nggak anaknya Roy Martin, papanya Gempi. Kasian. Jadi lu lagi di selalu pancaroba. Selalu berada di tengah-tengah. Tapi asli seru banget sih ya. Bokap dan anak dan bapak ini punya profesi yang sama, dan ada satu artikel yang mengulik tentang penghasilan lo waktu itu. Gua sampai wow gitu loh. Anak-anak muda pasti Pokoknya nggak ada apa-apa yang dibandingkan. Enggak, tapi kalau dilihat dari secara relatif ya. Tapi anak-anak muda kan pasti akan wow gitu. Daripada gue jadi kerja di bank atau gue kerja jadi PNS, mending gue jadi kayak Gading. Gimana tuh bro? Iya, Gue nggak mau ngasih tahu jumlahnya berapa ya, tapi kan ini sudah widely open. Tapi sebagai itu apa ada rasa tanggung jawab atau ingin juga memotivasi yang lain? Karena ini kan karir baru, karir baru. Jadi emang it's a blessing sih buat kita yang memang awalnya meniti karirnya di dunia entertainment, yang semuanya juga udah kita jalanin gitu, udah nyoba jadi host, jadi aktor, sinetron segala macam, yang dulu dari callingan jam 7 kita datang jam 7, gensetnya baru datang jam 9, itu udah kita lewatin semua gitu, dan ternyata terus gensetnya mati lagi. Iya, ada wadah baru, dan itu memudahkan kita untuk lebih cepat dikenal orang daripada youtuber yang baru gitu. Makanya mungkin awal kali ketika beberapa artis yang udah lebih dulu ini, kayaknya youtuber mungkin agak sedikit cemburu karena kita udah lebih satu langkah di depan mereka dari sisi popularitasnya gitu. Yeah. Jadi itu memudahkan kita untuk jalan gitu, dan ini yang memang mumpung ini mumpung orang percaya sama kita, orang suka melihat kita harus bikin sesuatu yang memang mereka mau gitu.
akhirnya memutuskan untuk membangun sebuah perusahaan baru lah gitu. Dan ini yang jadi fokus bisnis kita ke depan ya. Sekarang. Nah, kalau pandemi ini hikmahnya buat lo apa, bro? Itu tadi di saat pandemi yang mulai minggu pertama mungkin kita bingung mau ngapain, minggu kedua mulai nyaman di rumah, minggu ketiga bingung lagi. Tapi di saat itu makanya manusia kan kalau kepepet terus mulai keluar deh ide-ide liarnya gitu, dan akhirnya ketemu sama teman-teman yang mungkin satu visi, akhirnya justru Koi Entertainment ini gede di saat pandemi ini baru. Ini kan bisa kita bilang belum selesai juga pandemi kan? Tapi, belum banget, belum banget. Tahap awal. Tapi justru di situ kita membangun bisnis yang mudah-mudahan ini kuat di masa pandemi. Ketika nanti kondisi sudah normal, mudah-mudahan jadi jauh lebih kuat lagi gitu. Ya, amin ya. Sekarang kan Instagram ya kalau di endorse lo luar biasa lah, produk apapun dengan followersnya 16 juta. Lucunya ya bakal itu mata pencarian baru begitu ya endorse. Tapi kalau bokap lu dulu punya Instagram kira-kira berapa followersnya bro? Nah itu sayangnya hidupnya papa itu belum di zaman milenial sekarang, belum digital belum. Tapi feeling gue sih bisa 30 juta. Setiap zaman ada orangnya katanya. Iya. Setiap orang ada zamannya. Jadi sekarang memang kita harus sadar itu bahwa sekarang zaman mereka. Jadi kita generasi yang mau fade out ini. Tapi justru mungkin menariknya dulu orang setiap mau ngelihat papa harus bayar kan? Iya. Bayar nonton di bioskop. Kalau sekarang kita tampil di mana aja orang kan gratis, tinggal ngeklik, tinggal nonton. Nggak suka ganti. Iya. Kalau dulu Nggak ada pilihan. Spend money, spend time untuk 2 jam duduk Oh di kita bioskop. ngantri mau nonton Om Roy dulu di bioskop dan kadang-kadang kehabisan tiket. Di Mastic atau di Garden Hall. Anak selatan. Anak selatan. Tapi itu zaman berubah. Iya, dan ya menarik banget sih Om. Saya ngelihat ini juga yang disebut sebagai jenis lapangan kerja baru dan berkualitas. Jadi di mana kita create konten ya. Benar. Dan konten itu banyak yang positif, banyak yang bisa menginspirasi, dan ini adalah new economy, ekonomi baru. Dan pasca pandemi ini gue sebetulnya yakin sih banyak sekali peluang-peluang di bidang kesehatan, di bidang edukasi, makanan, kuliner. Ini kita bisa berkembang, dan kalau gue punya produk sih gue pengen lu yang endorse dulu deh. Siap, kita siap lah pokoknya. Nanti kita nego-nego ya. Itu dah. Bagi hasil ya, bagi hasil. Nah, ini soal basket nih Om. Kita masih main basket? Wah, Ahli ahli koleksi. Main basketnya enggak, wong kalahnya sama pemain basket. Ya diketawain. Basket itu dulu olahraga zaman SMP malah, SMP SMA lah. Oh, oke. Terus mulai di kelas 3 terus ke kuliah malah mainnya main bola dulu. Hari ini dia benci banget sama apa. Tapi masih ngikutin NBA? NBA masih. Masih ya, NBA. Dan sebetulnya ini tantangan banget lah di COVID-19 ini. NBA mau coba mulai lagi Om. Mau mulai lagi di karantina gitu di Florida. Terus klub-klub ini nggak keluar dari satu tempat itu, dites tiap hari. Tapi belum nemu juga nih formatnya, karena dari pemain-pemain NBA itu malah ada banyak yang positif kemarin. Ya, 7 kasus baru yang positif. Pemain Nuggets, Jokic ya, dari Serbia. Terus ada juga Indiana Pacers, Malcolm Brogdon juga sama kena COVID. Katanya sih gara-gara ikut demo kemarin gitu loh. Tapi berharap nggak sih lo NBA main, paling nggak kita enjoy sisa dari season ini? Banget sih. Banget. Tim lo apa? Kalau sekarang ya Warriors sih, tapi dia nggak masuk. Cedera semua. Iya, dan nggak, kalau gue sebenarnya dari dulu Jordan banget sih. Jadi lu enjoy banget dong The Last Dance ini. Banget. Jadi dulu tuh suka banget sama Jordan, koleksi Jordan semua. Jordan berhenti terus nggak nonton basket. Ya kemarin nontonnya ya final aja gitu, sekali gitu, nggak langganan yang setahun gitu. Nah begitu ada The Last Dance, keluar lagi tuh jiwa suka basketnya lagi, koleksi lagi, jersey-jersinya semua. Kolektor. Iya, memang Gue Jordan. kepoin kontennya terus, wah gila koleksinya. Serius banget ya, Main basketnya nggak jago, koleksinya jago.
Oke, balik lagi ke Om Roy ya. Jadi dari cerita tadi kita sebagai manusia ya perlu konsistensi dan disiplin ya Om ya. Mau sukses dan saya ingat yang sering saya sampaikan juga, loving what you do and doing what you love. Melakukan suatu hal yang benar-benar kita cintai dan ya kalau kita cintai kita nggak akan pernah bosan. Jadi kita belajar banget dari Om. Nah, pernah nggak tadi kan bilang bosan, kalau pas bosan itu gimana kiatnya tuh keluar dari bosannya? Perannya itu aja. Gimana caranya kiatnya supaya tetap termotivasi Om? Saya biasanya melakukan hal-hal yang lain yang berbeda gitu, keluar dari lingkungan itu. Tapi begitu kita keluar dari sana, ada yang manggil-manggil, yaitu jiwa kita. Ternyata jiwa kita memang di sana, jadi hati kita di sana. Jadi ketika kita mencoba untuk melarikan diri, dalam tanda kutip melarikan diri sementara gitu, ternyata hati kita manggil-manggil. Jadi kita balik lagi ke situ. Dan kita sadari bahwa ini dunia kita, harus kita cintai. Saya kira itu. Jadi memang betul-betul dedikasi, mencintai dunianya. Ada yang Om Roy ingin sampaikan ke anak-anak muda, generasi rebahan ini nih, kaum rebahan di luar di sana? Kaum rebahan. Iya. Sebenarnya enggak, mereka mungkin tidak butuh nasihat. Anak-anak muda biasanya tidak butuh nasihat dari orang tua, tapi satu hal, disiplin. Disiplin dan mau belajar, saya kira itu. Disiplin dan mau belajar. Kalau di mata Bro Gading sendiri, Papa nih gimana sih Wah, emang top ya. Maksudnya dari mungkin aku anak yang paling dekat karena memang dunianya sama gitu. Jadi dekat banget. Aku tuh papa banget gitu. Jadi memang dan aku bisa besar seperti ini ya itu meminjam nama. Minjam nebeng, cuman royalti belum bayar aja. Tapi nama Martin itu ngebantu banget. Iya bang, itu yang ngebuka semuanya gitu. Walaupun memang saya juga mengalami proses ini itu gitu. Tapi memang saya merasa memang jauh lebih mudah ketika nama saya Gading Martin gitu, bukan Gading siapa gitu. Dan memang ya I have the best teacher, I have the best dad gitu. Jadi ya kalau nggak ada bokap ya gue mah nggak ada gitu. Yeah. Dan jadi is everything. Dan hubungan kayak gini nih yang sangat cair antara anak sama bapak, ini kan kekinian banget ya. Dulu kita di zaman kita ada jarak bapak kita takut jadi ketemu bokap. Sekarang ini ya mode-mode seperti ini ya. Kalau di mata Om Roy gimana Gading? Ini anak luar biasa. Kecilnya gimana Om? Kecilnya juga ini anak kan menurut saya agak steril, artinya tidak pernah berbuat salah. Sebaik kan, untuk jadi anak Roy Martin terlalu baik. Terlalu baik. Dia terlalu baik untuk jadi anak. Tidak ada bandel sama sekali, jadi selalu nurut. Jadi ketika kita ngomong dia selalu iya, walaupun tidak dia lakukan. Iya. Dia gini-gini, ya Pak, tidak pernah enggak. Walaupun dia tidak lakukan gitu, tapi selalu menghibur hati kita, selalu oke gitu. Anak ini luar biasa sampai hari ini ya. Dia istimewa. Wah ini the father who loves the son and the son who supports the father. Keren banget. Sayang kita udah di penutup acara ini dan ini luar biasa, ini karunia banget. Pertama kali dalam Sandiaga Uno Open for Business bapak dan anak kita thank you banget. Nanti gantian kita todong Bang Sandi ke Martin and Friends ya. Oh iya dong. Sangat terhormat kalau saya bisa partisipasi di Martin and Friends. Tapi guys, netizen yang budiman, kita belajar banyak hari ini dari sosok Roy Martin dan Gading Martin bahwa tidak ada kesuksesan yang instan. Semuanya butuh konsistensi dan disiplin. Tadi saya hitung 17 kali. Om Roy menyebutkan kata disiplin kurang lebih 17 kali. Jadi pinter ya, nggak sembarangan orang. Jadi satu kata yang dititipkan oleh Om Roy juga adalah disiplin dan selalu belajar. Karena hidup ini adalah penuh dengan pelajaran-pelajaran yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita. Open for business, open your mind, open for inspirations. Terima kasih Gading dan Om Roy. Thank you dong. Mudah-mudahan kita mendapat wawasan.